Dan untuk mengelaborasinya kami telah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Ketua Harian Komisi Polisi Nasional Beni Mamoto. Selamat sore Pak Beni. Selamat sore. Ya, dengan Ferdi Pak, terima kasih sudah bergabung dengan kita sore ini. Sehat Pak Beni ya? Sehat, sehat. Ya, oke. Pak Beni, langsung saja kita diskusi soal kasus yang terjadi di Papua. Ada jual beli senjata dan amunisi ilegal begitu dari aparat kepolisian ke kelompok kriminal bersenjata di Papua. Ini tudingannya adalah sebuah pengkhianatan begitu ya Pak ya. Ada jual beli senjata. Apa kemudian catatan dari Anda? Apakah sama dengan kasus sebelumnya bahwa motifnya ini sebenarnya soal kesejahteraan, soal ekonomi begitu untuk mencari tambahan bagi oknum tersebut, atau ada bacaan lain Pak Beni? Ya, yang pertama tentunya saya ingin menanggapi bahwa kalau tadi dikatakan sebagai pengkhianatan, bayangkan saja bahwa senjata api yang dijual ke KB ini nantinya bisa digunakan untuk aparat. Teman sendiri yang akan menjadi korban di samping masyarakat. Kemudian yang kedua, kalau bicara tentang motif jual beli senjata ini, sejauh ini memang motifnya adalah ekonomi. Karena apa? Penjualan senjata ilegal ke Papua ini margin keuntungannya tinggi. Kita semua dengar dari Bupati Intan Jaya mengatakan bahwa senjata dan peluru dibeli dari uang hasil memalak dana desa. Kemudian minta-minta dari pemerintah daerah dan sebagainya. Jadi uangnya banyak. Oleh sebab itu harganya tinggi dibanding yang beredar di luar Papua. Inilah yang menggiurkan buat oknum-oknum untuk menjual senjata ke arah Papua. Mengenai sumbernya, kita semua bisa memetakan, pertama dari lingkaran dalam sendiri, ini banyak misalkan mengambil senjata inventaris, kemudian peluru, selesai latihan ada sisa dikumpulkan, kemudian dijual. Ini perlu audit pengawasan yang benar. Ya. Dan sumber yang lain, kita semua tahu, sumber senjata ilegal adalah dari daerah konflik, yaitu dari Aceh, Poso, Palu, kemudian juga dari Ambon. Yang kasus kali ini adalah dari Ambon. Tetapi kita juga menemukan bahwa asal senjata ilegal ini juga dari daerah konflik negara tetangga. Selatan, Filipina Selatan. Apa yang terjadi dengan perampokan Bank BRI Medan itu dari Thailand. Hasil penjualan narkoba, uangnya dibelikan senjata di sana. Dokter Filipina Selatan kita juga masuk ke Papua. Jadi masuk dari Filipina Selatan menuju ke arah wilayah Sulawesi Utara, kemudian Maluku Utara, langsung ke Papua. Nah, inilah yang menjadi perhatian kita semua. Pak Beni, ini kalau dilihat dari apa namanya yang Anda jabarkan, artinya pemetaannya secara mappingnya ini masih sporadis begitu ya, tidak jelas di mana sumber utama dari pasokan senjata ini. Kalau internal seperti yang Anda bilang, dengan audit pun ini sudah bisa ketahuan siapa yang punya, kecuali kalau itu senjata dicuri. Tapi dari sumber-sumber lain ini, ada daerah konflik yang di luar Indonesia juga, ada yang di dalam Indonesia sendiri begitu. Ini bagaimana sampai hari ini pun juga tidak ketahuan satu sumber atau siapa dalangnya Pak Beni. Apa-apa yang terjadi? Sumbernya banyak. Jaringannya banyak, tergantung kelompoknya ini kelompok apa. Ini jaringan teror. Pemetaannya jelas sekali. Sumber dari Filipina Selatan masuk lewat Tawau, Nunukan, kemudian masuk ke Jawa, Thailand Selatan, ke Aceh, dan juga bisa ke Jawa. Itu dengan mudah dipetakan. Jaringan teroris juga mendapatkan senjata dari mereka polsek, kemudian diambil senjatanya, menyerang petugas dan sebagainya. Nah, untuk pengawasan ini menjadi penting, terutama soal angkutan. Bagaimana pergerakan ini dari satu tempat ke tempat lain. Yang melalui jalur darat kita semua tahu
lebih mudah. Baur laut mungkin dari pintu pelabuhan ilegal. Mungkin juga mereka pretelin sehingga bagian per bagian itu terpisah. Modus-modus seperti inilah yang perlu mendapat perhatian khusus para aparat yang ada di perbatasan. Entah itu perbatasan antar negara, entah itu perbatasan antar provinsi, di mana jalur legal, jalur ilegal. Ini perlu pengawasan yang lebih ketat. Pak Beni. Ini harus belajar dari yang sudah terungkap. Pak Beni, Anda kan waktu itu kalau tidak salah pernah ke Intan Jaya ya untuk kasus TGPF untuk penembakan pendeta di sana kalau saya tidak salah, koreksi. Artinya Anda juga paling tidak memahami ada medan-medan yang dijadikan celah untuk lolosnya pengawasan suplai senjata dan amunisi ini. Anda membacanya apa yang kurang di sana, apa yang belum optimal di sana? Betul. Jadi perbatasan Indonesia dengan negara luar, bayangkan garis batas laut panjang sekali dan pengawasannya tidak mungkin dilakukan 24 jam, terbatas patroli. Demikian juga jalur masuk pelabuhan tikus atau pelabuhan ilegal, pelabuhan tradisional, ini juga batas pengawasannya. Contoh begini, di Sulawesi Utara, di daerah Talaut, itu terjadi yang namanya trade. Nelayan dari Filipina senjata ditukar dengan hasil itu dilakukan di tengah laut. Nelayan. Nah ini pengawasannya kan sulit. Nah, oleh sebab itu perlu sinergi semua pihak, belajar dari modus-modus yang ada, maka kita bisa belajar dari kasus itu apa-apa yang harus kita perbaiki, apa-apa yang harus kita tingkatkan dalam memantau jaringan ini. Aspek intelijennya jalan nggak sih Pak Beni? Bagaimana? Aspek intelijennya Anda lihat jalan tidak untuk memantau ini atau mengawasi ini? Menurut kami perlu ditingkatkan karena modus operandi selalu berkembang dan berubah. Kita harus paham bahwa para pelaku ini pun mempelajari cara kerja aparat, sehingga mereka akan menghindar dari pemantauan aparat. Sehingga kita harus berpikir terbalik. Hal-hal yang menurut jangan-jangan dia akan lakukan itu. Ini ibarat api dalam sekam ya Pak Beni ya. Kemudian bisa saja di atas permukaan ini memang sudah terlihat tidak ada gejolak, tapi di bawah ini akan berpotensi untuk muncul kasus serupa. Apa rekomendasi Anda untuk bisa ya katakanlah bisa mengoptimalkan kinerja dari semuanya, pengawasan, intelijen, sehingga tidak ada lagi celah untuk melakukan ini, sehingga juga ada kemauan begitu Pak untuk menuntaskan dan mencari siapa aktor intelektualnya begitu? Ya, yang pertama tentunya pengawasan internal. Dalam hal ini misalkan gudang senjata, tempat menaruh senjata, ini perlu diawasi secara. Kemudian seluruh latihan, misalkan 100 harus habis, ya habis. Itu harus diawasi betul, jangan sampai satu persatu disisakan 2, 3, dan kemudian ya tentunya tukaran informasi menjadi penting, pemetaan jaringan penjualan senjata ilegal antar wilayah, bergerak dari bekas daerah konflik. Kita semua tahu belum seluruh senjata yang digunakan di daerah konflik itu dikembalikan ke aparat. Memang ada waktu itu beberapa yang diserahkan, tetapi belum seluruhnya itu diserahkan. Ketika orang itu membutuhkan uang, dia kemudian tergerak untuk menjual itu. Oleh sebab itu perlu kerjasama antar aparat, antar daerah, sehingga bisa meminimalisir celah perdagangan senjata ilegal ini. Artinya walaupun belum bisa dioptimalkan, tapi paling tidak bisa meminimalisir begitu ya celah-celah tadi yang menjadi sumber untuk suplai senjata dan amunisi yang kemudian juga digunakan untuk melakukan kekerasan begitu dan kepada aparat itu sendiri. Terima kasih Pak Beni sudah bergabung dengan kita sore ini.